Ya tidak usah main ilustrasi itulah ya, karena pedoman utama saya itu Al-Quran dan Sunnah ya Pak ya. Jadi kalau Pak Supardi tertarik untuk mempelajari Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW, saya bersedia untuk menyampaikannya dengan cara yang baik. Tapi kalau dengan cara Anda menuding-nuding dengan mengatakan penjual sabun, atau seperti siapa tuh Abu Jahal tuh yang orang Malaysia, sambil memfitnah seperti itu, oh tidak ada itu. Dijelaskan sampai berbusa-busa juga tidak akan terima ya. Jadi harusnya ada semacam keinginan atau keingintahuan, pencarian kebenaran, the truth seeker ya, harus jadi the truth seeker. Kalau hanya untuk mencaci maki, menghina, mencemoohkan, tidak mungkin itu diperoleh wahyu atau hidayah ya, karena Allah sendiri mengatakan tidak akan ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Kamu itu kan ibaratnya penjual sabun, bro. Orang tidak kenal supaya kenal, kan begitu. Pertama orang tidak kenal mereknya sabun, supaya kenal mereknya, diperkenalkan mereknya ini dan manfaatnya. Nah, lalu orang beli gitu loh, dipakai, bersih, ternyata mandi itu bersih, percaya bahwa dia sabun yang benar-benar bersih sesuai sponsor gitu. Nah sekarang kamu mau sponsorkan Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad, wow lah, orang kaget gitu. Nah, setelah mau dipakai, diuji, dicerna, ternyata tidak ada apa-apanya gitu. Cuma sekelas ketua NU, ketua Muhammadiyah, ketua aliran yang lain, cuma sekelas itu, bukan sekelas Rasulullah gitu loh maksudnya. Jadi kamu ibarat sponsor palsu gitu loh, yang kami nilai itu. Nah, begitulah bos. Jadi kalau Anda mau jadi sponsornya Imam Mahdi, harus tunjukkan kerjanya Imam Mahdi itu apa saja yang sudah berhasil menyelamatkan umat. Begitu kayak Soekarno sudah berhasil menyelamatkan umat Indonesia bersatu meskipun berbagai macam agama. Nah, seperti itu. Saya bukan penjual sabun Pak, itu kan dagang namanya. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu dakwah ya, bukan dagang Pak. Karena kalau dagang itu kan nih barangnya beli gitu kan, nah, beda itu Pak. Kalau dakwah itu menyangkut keyakinan yang tidak boleh dipaksa. Makanya saya sampaikan pedomannya. Pedomannya itu Al-Quran dan Sunnah atau sabda Rasulullah. Itu saja ya. Dan kalau tugas saya hanya menyampaikan dengan jelas. Ya. Kalau misalnya dia tidak menerima atau menentang, menolak, itu sudah tugas saya sudah selesai kalau sudah mereka menyatakan menolak. Nah, kalau menyatakan menerima, ya itu udah alhamdulillah, saya dapat berkahnya, orang tersebut dapat berkahnya. Gitu. Jadi tidak usah diibaratkan dengan menjual sabun. Jadi kamu itu ibarat menjual barang palsu gitu loh. Dari komen-komen para peserta yang lain itu, kamu itu dinilai penjual barang palsu gitu. Ya seperti itu. Jadi kamu harus berusaha keras lagi apa hasil kerjanya supaya tidak dianggap kamu itu penjual barang palsu.
Kalau Anda menuduh menjual barang palsu, ya, itu keliru, ya. Pertama, saya bukan menjual. Saya hanya menyampaikan saja dengan sejelas-jelasnya. Wa ma alaina illa balagul mubin. Kalau sudah jelas, nah nanti Allah yang menentukan, bukan saya, Allah yang menentukan. Karena Al-Quran menyatakan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Tapi izin Allah akan turun jika orang itu menggunakan akal sehat. Jika tidak, Allah akan mengazabnya. Nah, jadi jangan sekali lagi mengibaratkan saya menjual barang palsu. Jangan diibaratkan seperti itu. Tidak apple to apple ya Pak ya. Kamu juga dagang bro, dagang Imam Mahdi di sini supaya dibeli oleh orang-orang Indonesia gitu loh. Tapi kenyataannya kamu jual barang palsu gitu loh. Seperti itu. Makanya kamu harus lebih keras lagi, tunjukkan keasliannya di sini. Hasil kerjanya sabun itu seperti apa, kan seperti itu. Hasil kerjanya sabun benar-benar bersih. Nah, seperti itu hasil kerjanya Imam Mahdi benar-benar menyelamatkan umat. Nah, seperti itu. Kalau mati, meninggal ya selesai udah. Tinggal resep-resepnya itu, hasil pemikirannya yang kamu sponsorkan harus itu. Maksa, tidak boleh maksa. Ya. Agama itu bukan dagang, Pak. Kita dakwah saja, ya. Mau terima, alhamdulillah. Tidak terima, nggak apa-apa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan, ya Pak ya. Kalau Al-Quran itu dakwahnya Nabi, itu loh, bukan dakwahnya Mirza Ghulam Ahmad. Gitu. Jadi kamu itu harus benar-benar tunjukkan keasliannya Imam Mahdi. Jangan dianggap barang palsu gitu loh. Dari semua komen anggota di sini itu muji semua. Ternyata yang kamu sponsorkan itu palsu gitu loh. Para penilai di sini itu mengatakan semuanya itu kamu itu jual barang palsu. Kan malu kamu tuh. Itu. Dakwah Imam Mahdi itu melanjutkan dakwah Nabi Muhammad, ya. Itu dakwah Islam, dakwah Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Dakwah ketua NU dan Muhammadiyah juga ketua Syiah juga begitu, meneruskan dakwah Nabi, tapi spesialnya itu punya ayat sendiri itu, untuk menyelamatkan umat. Seperti Soekarno juga ikut dakwah Nabi, tapi dia punya ayat sendiri, Pancasila itu loh. Nah, seperti itu yang saya tunggu dari tadi, dan anggota yang lain. Bahkan kami menyimpulkan kamu itu jual barang palsu itu. Aduh, maksa Pak Supardi, maksa. Ya, maksa. Justru Bapak kan udah mengatakan umat Islam sekarang itu apa kata Bapak tuh tadi? Ya, sudah bercerai-berai, ya kan? Bahkan ada yang menyatakan apa, nggak tahu lah, Bapak lakukan sendiri aja. Cuman yang jelas umat Islam itu sekarang udah bercerai-berai. Tapi gitu kan, sesungguhnya menurut Al-Quran bercerai-berai itu Allah melarangnya. La tafarroku, janganlah bercerai-berai. Ya, jangan bercerai-berai menjadi NU, Muhammadiyah, Persis, FPI, HTI, Syiah, Wahabi, dan memecah belah juga terus, gitu ya. Allah melarang itu. Tetapi karena mereka berdoa, surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Allah menunjukkan bahwa yang disebut siratal mustaqim itu adalah
minta nikmat Allah gitu kan. Nah, nikmat Allah itu dijawab di dalam surah An-Nisa 69, yaitu caranya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah memberikan nikmatnya, yaitu nabiyin, sidikin, suhada, wasolihin. Nah, di dalam jamaah Ahmadiyah itu ada nabiyin, yaitu Imam Mahdi, ada sidikin, yaitu para khalifahnya, ada syuhada, ya, para mubaliknya, dan solihin, para anggotanya gitu. Dan harus dalam satu jamaah muslimi, ya, internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sekarang mengakui, ya, bahwa hadis itu bukan tentang Imam Al-Mahdi Al-Masih Maud, tapi tentang seorang dari Ahlul Bait Rasulullah SAW, namanya Muhammad bin Abdillah. Dan itu sudah berlalu, ya. Itu kan baca tuh penjelasan saya di sana, ya. Itu dia pernah berkuasa di beberapa negara Arab, namanya Muhammad bin Abdillah itu, ya. Tapi bukan Imam Mahdi itu, bukan Imam Mahdi akhir zaman, sudah berlalu itu masanya. Kembali, Anda belum tahu, ya, Nabi Muhammad itu punya 4 putri, ya. Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Satu orang perempuan yang dinikahi Ali, yaitu Fatimah. Yang 2 putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman. Yang satu lagi dinikahi oleh seorang sahabat, saya nggak populer tuh yang satu, atau saya nggak ketahui kali, ya. Cuman yang dari 4 putri Rasulullah SAW itu, yang punya keturunan atau yang punya anak dari Ali hanya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mempunyai 5 putra putri, atau 3 putra dan 2 putri. Hasan, Husain, Muhsin, itu 3 laki-laki. Itu bin Ali bin Abu Thalib. Nah, tetapi ada namanya Zainab dan Ummu Kulsum. Nah, itu binti Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian anak cucu mereka dari jalur ibu-ibu sampai kepada ibunya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang menikah dengan Ghulam Murtaza, yaitu keturunan bangsawan Persia, campuran dengan Ahlul Bait, fitrah Ahlul Bait Nabi SAW, ya. Yang perlu Anda teliti juga, garis keturunan Nabi dari laki-laki itu tidak ada, terputus sudah. Karena Nabi punya anak perempuan. Jadi cucunya itu bukan binti Rasulullah lagi, tapi ikut bapaknya Ali, binti Ali. Jadi yang dimaksud keturunan Rasulullah itu keturunan ilmunya, ilmu nuzulul Quran yang dimiliki Nabi itu. Jadi Nabi ini punya ilmu nuzulul Quran, ya, diturunkan kepada Rasulullah berikutnya Imam Mahdi, yaitu dia nuzulul Quran juga. Seperti Yesus juga, Yesus nuzulul firman. Nuzulul firman ini setelah Yesus meninggal, siapa yang memiliki? Ya, Paulus, nuzulul firman juga. Nah, setelah Paulus meninggal, nuzulul firman ini kemana? Ya, Nabi Muhammad nuzulul Quran. Itu ceritanya. Nabi Muhammad manusia nuzulul Quran. Setelah Nabi Muhammad wafat, nuzulul Quran kemana? Ya, ke Imam Mahdi. Imam Mahdi ini nuzulul Quran. Jadi turun ilmunya itu, ilmu nuzulul Quran itu
nusul ke Imam Mahdi itu. Itu yang dimaksud keturunan Rasulullah, bukan keturunan biologis gitu. Kamu di sini stempelmu masih jual barang palsu, Rik. Ayo tunjukkan keasliannya gitu. Kamu harus kerja keras untuk menunjukkan barang yang kamu sponsorkan itu barang asli, bukan barang palsu. Selama dianalogikan ke dagang, ya Anda tidak akan paham. Karena ini bukan dagang kok, dakwah. Dakwah itu bil hikmah atau mau'idatil hasanah atau wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Nah, mungkin bahasa itu Anda nggak paham sih ya. Baca aja surah An-Nahl ayat 125 tuh. Sama saja dari sabun itu yang diambil itu manfaatnya, hikmahnya bersabun seperti itu. Imam Mahdi itu yang diambil ya hikmahnya, manfaatnya, bukan hanya nama saja. Hikmahnya, manfaatnya. Jadi kamu di sini masih jual barang palsu, manfaatnya itu gak ada. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masalah beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman kulillahi apa? Aduh, apa tuh surah Al-Kahfi itu? Kulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu dari Tuhan engkau. Faman syaa'a wal yu'min waman syaa'a falyakfur. Yang artinya, katakanlah kebenaran itu dari Tuhan engkau. Barang siapa yang hendak beriman, berimanlah. Dan barang siapa hendak kafir, kafirlah. Kenapa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam ya. Ya samalah dengan orang jual sabun tetap. Tuh. Yang penting itu orang mau beli manfaatnya, bukan sekedar namanya. Sabun gift atau Nuvo, bukan sekedar namanya yang dibeli, tapi manfaatnya yang dibeli untuk membersihkan badan, membersihkan kotoran biar suci, ya seperti itu. Imam Mahdi itu manfaatnya seperti itu, sabun untuk mensucikan umat manusia supaya selamat. Itu sabun itu mensucikan badan supaya bersih. Imam Mahdi untuk mensucikan umat supaya selamat. Makanya yang perlu di-share di sini cara Imam Mahdi menyelamatkan umat gitu loh. Caranya bagaimana? Itu supaya tidak dianggap Imam Mahdi palsu atau tidak dianggap sabun palsu. Udah dikatakan la ikraha fiddin, masih maksa aja. Nah ini kamu itu mulai cerdas sudah. Lebih baik begitu. Wah ini kerjanya Imam Mahdi. Tuh. Nah ini ayat-ayatnya Imam Mahdi. Tuh.